Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memaparkan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global saat ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyampaikan sektor jasa keuangan masih terjaga stabil di tengah meningkatnya risiko geopolitik global. Bahkan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers RDKB November Jumat siang optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tetap berada di atas 5%. Ketua Dewan Komisioner OJK juga memaparkan kinerja ekonomi Indonesia stabil dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95% pada kuartal ketiga. Dengan demikian, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi kuartal 1 hingga 3 tahun ini tercatat sebesar 5,3%. Domestik, kinerja perekonomian masih terjaga stabil dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tercatat sebesar 4,95% dan pertumbuhan kumulatif dari triwulan 1 sampai dengan 3 tahun 2024 sebesar 5,03%. Sehingga pertumbuhan keseluruhan tahun 2024 dapat dipertahankan di atas 5%. Kinerja perekonomian yang menunjukkan tren positif mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada akhir tahun ini. Neraca pembayaran Indonesia di triwulan ketiga yang mencatatkan surplus, Mahendra mengatakan hal ini mengindikasi ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketegangan geopolitik tetap terjaga dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, dari sektor perbankan mencatat kredit perbankan tumbuh sebesar 10,92% year on year menjadi 7.657 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai mengatakan kredit investasi tumbuh tertinggi, yakni di angka 13,63%, kemudian kredit konsumsi 11,1%, dan kredit modal kerja 9,25%. Kinerja intermediasi perbankan masih tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga pada Oktober 2024. Pertumbuhan kredit masih melanjutkan double digit growth sebesar 10,92% year on year, di mana September yang lalu tercatat sebesar 10,85%, menjadi sebesar 7.656,90 triliun. Di sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 6,74% year on year. Pada September lalu tercatat sebesar 7,04% year on year menjadi 8.751,16 triliun. Dengan tabungan menjadi kontributor pertumbuhan terbesar. Lebih lanjut, Dian menambahkan kinerja industri perbankan Indonesia di Oktober tahun ini, tingkat profitabilitas bank atau return on asset meningkat menjadi 2,73%. Selain pemaparan kinerja ekonomi Indonesia dan perbankan, OJK turut mengungkapkan perkembangan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan CEO PT Investri Radhika Jaya, Adrian Gunadi. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Moda Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya atau PVML OJK, Agusman mengutarakan saat ini Adrian Gunadi telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang oleh penegak hukum. OJK bekerja sama dengan aparat untuk menindaklanjuti kasus ini. Terkait tindak lanjut proses penegakan hukum dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan oleh ex-CEO PT Investri Radhika Jaya atau Investri, Saudara Adrian Asharyanto alias Adrian Gunadi telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dalam kaitan ini, OJK bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, OJK sebelumnya telah mencabut izin usaha Investri setelah kepastian modal tidak terpenuhi. Hal ini didasari lantaran Investri dinilai melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya. Agusman mengungkapkan pencabutan izin Investri merupakan konsistensi OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat serta menerapkan manajemen risiko yang baik dan memadai untuk melindungi masyarakat sebagai nasabah. Tidak tanya jawab yang ketiga, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.